Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qanitatun Amalia Putri dengan NIM A11122104. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Teori Belajar Bahasa. Di video ini akan menerangkan tentang karakteristik bahasa, isu-isu bahasa, dan teori belajar bahasa. Saya dari jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2022 Universitas Tadulako. Karakter bahasa adalah ciri-ciri atau sifat-sifat yang dimiliki oleh bahasa. Berdasarkan beberapa sumber, berikut adalah beberapa ciri bahasa. Yang pertama, bahasa adalah sistem. Artinya, bahasa dibentuk oleh sejumlah komponen yang berpola secara tetap dan dapat dikaedahkan. Sistem bahasa berupa lambang-lambang bunyi. Setiap lambang bahasa melambangkan sesuatu yang disebut makna atau konsep. Nah, karena setiap lambang bunyi itu memiliki atau menyatakan suatu konsep atau makna, maka dapat kita simpulkan bahwa setiap ujaran bahasa memiliki makna. Yang kedua, bahasa bersifat arbitrari. Artinya, hubungan antara lambang bahasa dengan maknanya tidak ditentukan oleh adanya suatu ikatan di antara keduanya, tetapi ditentukan oleh suatu persetujuan di antara para penutur bahasa, maksudnya masyarakat. Nah, yang ketiga, bahasa bersifat konvensional. Artinya, penggunaan bahasa diatur oleh kesepakatan bersama atau konvensi yang berlaku dalam masyarakat. Yang keempat, bahasa bersifat produktif. Artinya, bahasa dapat menghasilkan kalimat-kalimat baru yang belum pernah dibuat sebelumnya. Yang kelima, bahasa bersifat dinamis. Artinya, bahasa selalu mengalami perubahan dan perkembangan seiring dengan perubahan dan perkembangan masyarakat yang menggunakannya. Yang keenam, bahasa bersifat beragam. Artinya, bahasa memiliki variasi atau keunikan yang dimiliki oleh penuturnya. Yang ketujuh, bahasa bersifat manusiawi. Artinya, bahasa hanya dimiliki oleh manusia dan tidak dimiliki oleh hewan. Manusia dalam menguasai bahasa bukanlah secara instiktif atau landasan, tapi dengan cara belajar. Nah, dari ciri-ciri bahasa tersebut dapat disimpulkan bahwa bahasa adalah sistem komunikasi yang kompleks dan dinamis yang digunakan oleh manusia untuk berinteraksi dan menyampaikan pesan. Bahasa merupakan hal yang penting dan perlu diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan bahasa dan penerapannya dapat mempengaruhi komunikasi dan interaksi antar individu serta mempengaruhi identitas suatu bangsa atau negara. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian dan upaya untuk mempertahankan dan mengembangkan bahasa yang digunakan. Ada beberapa permasalahan mengenai isu bahasa. Di antaranya yang pertama, keterampilan menulis EFL Indonesia. Nah, sebelum itu, apa sih EFL ini? EFL adalah singkatan dari bahasa Inggris sebagai bahasa asing yang mengacu pada pembelajaran bahasa Inggris oleh penutur asli di negara-negara di mana bahasa Inggris bukan bahasa resmi siswa EFL. Siswa EFL adalah mereka yang belajar bahasa Inggris sebagai bahasa kedua atau bahasa asing di negara yang tidak berbahasa Inggris. Siswa EFL Indonesia menghadapi masalah dalam keterampilan menulis, termasuk masalah koherensi dan kohesi, karena kurangnya keterampilan membaca, transfer bahasa pertama, dan rendahnya latihan menulis. Yang kedua, ada tantangan dalam menulis esai argumentatif. Pelajar EFL Indonesia menghadapi tantangan dalam menulis esai argumentatif, termasuk masalah pada aspek linguistik, kognitif, dan psikologis. Yang ketiga adalah kurangnya penekanan dalam keterampilan menulis dalam pendidikan. Kurangnya penekanan pada keterampilan menulis dalam sistem pendidikan Indonesia yang berkontribusi terhadap kesulitan menulis yang dihadapi oleh siswa EFL Indonesia. Secara keseluruhan, bahasa Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan, antara lain keterampilan menulis, kosakata, tata bahasa,
bahasa dan pendidikan. Masalah-masalah ini memerlukan perhatian dan solusi untuk memastikan komunikasi dan kemahiran bahasa yang efektif, meningkatkan keterampilan menulis, dan menekankan pentingnya menulis dalam pendidikan dapat membantu mengatasi masalah ini. Teori behaviorisme mengemukakan bahwa semua perilaku termasuk tindak balas, maksudnya respon ditimbulkan oleh adanya rangsangan atau stimulus dari lingkungan. Dalam konteks pembelajaran bahasa, teori ini menekankan pada pentingnya penggunaan penguatan atau penghargaan dalam membentuk perilaku bahasa yang diinginkan. Salah satu tokoh yang berperan dalam teori ini adalah Skinner, di mana ia berpendapat bahwa perilaku seorang anak akan dikendalikan oleh sebuah akibat. Bila ia mendapat apa yang diinginkan, ia akan terus memintanya. Namun, bila apa yang ia mau tidak diberikan, ia tidak akan memintanya lagi. Jika teori ini diaplikasikan, maka orang tua atau guru di sekolah harus memahami apa yang disukai dan tidak disukai oleh anak. Teori nativisme yang mengemukakan bahwa manusia dilahirkan dengan bakat untuk memperoleh dan belajar bahasa. Teori ini menekankan pentingnya faktor biologi dalam pemerolehan bahasa dan bahwa bahasa merupakan perilaku khusus manusia. Bagi nativisme, lingkungan sekitar tidak ada artinya, sebab lingkungan tidak akan berdaya dalam mempengaruhi perkembangan anak. Nativisme adalah pandangan bahwa keterampilan-keterampilan atau kemampuan-kemampuan tertentu bersifat alamiah atau sudah tertanam dalam otak sejak lahir. Teori nativisme ini dipelopori oleh seorang filosof Jerman yaitu Arthur Schopenhauer, mengemukakan bahwa perkembangan manusia itu telah ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawanya sejak lahir, yaitu faktor pembawaan, baik karena berasal dari keturunan orang tuanya, nenek moyangnya, maupun karena memang ditakdirkan demikian. Nah, pembawaan itulah yang menentukan hasil perkembangannya. Manakala pembawaannya itu baik pula anak itu kelak. Begitu pula sebaliknya, andai kata anak itu pembawaannya buruk pula pada masa pendewasaannya. Teori kognitivisme yang menekankan pada pentingnya peran kognisi atau proses berpikir dalam pembelajaran bahasa. Teori ini mengemukakan bahwa belajar bahasa melibatkan kegiatan mental internal dalam diri kita dan merupakan proses berpikir yang kompleks. Teori belajar kognitif lebih menekankan bahwa belajar adalah suatu proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia. Pada dasarnya, belajar adalah suatu proses usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia sebagai akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungannya untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, keterampilan, dan nilai sikap yang bersifat relatif dan berbekas. Locklin dalam Elizabeth berpendapat bahwa dalam belajar bahasa, seorang anak perlu proses pengendalian dalam berinteraksi dengan lingkungan. Pendekatan kognitif dalam belajar bahasa lebih menekankan pemahaman, proses mental, atau pengaturan dalam pemerolehan dan memandang anak sebagai seseorang yang berperan aktif dalam proses belajar bahasa. Teori konstruktivisme berpendapat bahwa pengetahuan dibentuk menjadi pemahaman individual melalui interaksi dengan lingkungan dan orang lain. Konstruktivisme mempunyai pemahaman tentang belajar yang lebih menekankan proses daripada hasil. Hasil belajar sebagai tujuan dinilai penting, tetapi proses yang melibatkan cara dan strategi dalam belajar juga dinilai penting. Dalam proses belajar, hasil belajar, cara belajar, dan strategi belajar akan mempengaruhi perkembangan tata pikir dan skema berpikir seseorang sebagai upaya memperoleh pemahaman atau pengetahuan yang bersifat subjektif. Sekian penjelasan materi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.